Sudah masuk tahun 2023. Sidang Ferdi Sambo CS sudah masuk puncaknya. Sidang perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir N. Nofriansyah Yosua Huta Barat, jerat Ferdi Sambo dan kawan-kawan hingga awal 2023 ini masih bergulir di meja hijau. Lalu, kapan sidang mantan Kadif Propam Polri itu sampai pada puncaknya? Diketahui, dalam perkara ini Ferdi Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, yakni Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan ajudannya, Eliezer Pudihang Lumiu dan Ricky Rizal. Tak hanya itu, istri Sambo, Putri Chandrawati, dan sopir keluarga Sambo, Kuat Ma'ruf juga didakwa terlibat dalam kasus ini, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, ucap jaksa saat membaca surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdi Sambo diadili dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, Ferdi Sambo juga didakwa merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ferdi Sambo didakwa dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan KUHP. Dakwaan terhadap kelima terdakwa itu sudah dibacakan jaksa, bahkan beberapa anak buah Sambo di kepolisian hingga asisten rumah tangga juga sudah memberikan keterangan di persidangan. Agenda persidangan untuk Ferdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, pekan ini masih mendengarkan keterangan ahli meringankan. Sementara Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal baru memasuki tahap menghadirkan ahli meringankan. Berbeda dengan keempat orang itu, persidangan untuk Eliezer akan memasuki tahap pemeriksaan terdakwa. Eliezer akan diperiksa sebagai terdakwa pada Kamis 5 Januari 2023 mendatang. Lalu, kapan sidang Ferdi Sambo sampai pada puncaknya? Alur persidangan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981. Secara garis besar, berdasarkan KUHP, alur persidangan kasus pidana terdiri dari beberapa tahapan atau proses. Berikut ini alur persidangan pidana seperti sidang Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Yang pertama, dakwaan. Jaksa akan mendakwa dugaan kesalahan terdakwa. Berikutnya, eksepsi. Jawaban terdakwa atas dakwaan jaksa. Yang ketiga, tanggung jaksa atau eksepsi. Yang ketiga, tanggapan jaksa atas eksepsi. Yang keempat, putusan selah. Hakim akan membacakan apakah eksepsi diterima atau tidak. Bila diterima, maka proses sidang selesai sesuai amar putusan selah. Bila eksepsi ditolak, maka sidang dilanjutkan. Yang kelima, pemeriksaan saksi. Dimulai dari saksi fakta, saksi ahli, dan saksi yang meringankan. Yang keenam, pemeriksaan saksi terdakwa atau pengakuan terdakwa. Yang ketujuh, tuntutan. Setelah menjalani proses pembuktian, jaksa akan mengajukan tuntutan terhadap terdakwa. Beberapa lama hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa. Yang kedelapan, pembelaan. Dalam hal ini terdakwa akan membela diri terkait tuntutan jaksa. Yang kesembilan, jaksa akan membuat tanggapan atas pledoi terdakwa. 10. Publik.
Dalam hal ini terdakwa diberikan kesempatan terakhir mengajukan bantahan atas replik jaksa. Yang ke-10, duplik. Dalam hal ini terdakwa diberikan kesempatan terakhir untuk mengajukan bantahan atas replik jaksa. 11. Rapat permusyawaratan hakim. Sifatnya tertutup untuk umum dan rahasia. Majelis akan merumuskan dan merapatkan hukum bagi terdakwa. 12. Putusan atau vonis. Majelis hakim akan membacakan putusan. Ada 3 jenis putusan: bebas, lepas, dan terbukti melakukan pidana disertai jenis pidana. Nah, bagaimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan nantikan berita terupdate kami selanjutnya hanya di channel UpInfo.